Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan terkait hasil penelitian kami dengan judul Manajemen Risiko Usaha Tani, Mangga Kolonel 21, Studi Kasus pada Desa Oro-Oro Wetan, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan. Adapun kami dari kelompok 12, ada saya, Atia Sabitanida, dengan NIM terakhir 1028, kemudian ada Adolfino Septa Andana dengan NIM terakhir 1026 dan yang terakhir ada Igit Kinanjar Pranowo dengan NIM terakhir 1160. Next. Kita masuk di bagian pendahuluan. Seperti yang kita ketahui, perlu diketahui bahwasannya Kecamatan Rembang merupakan salah satu penghasil mangga terbesar di Kabupaten Pasuruan. Terdapat beberapa jenis mangga yang dibudidayakan seperti mangga kolonel 21. Nah, untuk mangga kolonel 21 ini merupakan salah satu varietas mangga unggulan yang dapat dijumpai di Kabupaten Pasuruan. Dan perlu diketahui juga bahwasanya mangga kolonel 21 juga sudah ditetapkan sebagai salah satu komoditas unggulan yang ada di Kabupaten Pasuruan. Nah, dari hasil potensi yang cukup tinggi ini dari usaha budidaya mangga ini tentunya mengalami beberapa ancaman atau resiko yang dihadapi oleh petani ketika menjalankan usaha tani mangga kolonel 21. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui resiko yang dihadapi petani mangga kolonel 21 di Desa Oro-Rombo, Wetan, Kecamatan Rembang, serta untuk mengetahui bagaimana manajemen resiko usaha tani mangga kolonel 21 yang dilakukan oleh petani mangga kolonel di Desa Oro-Rombo, Wetan, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan. Next. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Nah, di sini untuk metode penelitian yang kami pakai yaitu melakukan pendekatan kualitatif. Nah, di sini penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian deskriptif dan cenderung menggunakan analisis berupa pendekatan induktif pada penelitiannya. Penelitian kualitatif dalam penerapannya digunakan untuk menjelaskan makna dari sebuah fenomena yang sedang diteliti. Kemudian, subjek pada penelitian ini yaitu Ketua Kelompok Tani Mangga Kolonel 21 yang ada di Desa Oro-Oro Ombo, Wetan, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan juga studi dokumentasi. Kemudian metode analisis data yang digunakan yaitu metode Miles dan Huberman seperti dapat digambarkan sebagai berikut. Dan di sini untuk gambar di atas dapat menunjukkan adanya sifat interaktif pengumpulan data dengan analisis data, di mana pengumpulan data menjadi bagian utama dari sebelum analisis data dilakukan. Nah, di situ bisa dilihat bahwa reduksi data yaitu suatu upaya untuk menyimpulkan data, lalu data dipilah-pilah dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan juga tema tertentu. Hasil reduksi data nantinya akan diolah lagi sehingga terlihat lebih utuh. Reduksi data bisa berupa sketsa, sinopsis, atau matriks yang dapat memudahkan peneliti dalam menggambarkan kesimpulan penelitiannya. Nah, di sini keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini terdiri dari 4, yaitu uji credibility, uji transferability, uji dependability, dan juga uji confirmability. Uji kredibilitas atau credibility ini pada penelitian kualitatif, data dapat dikatakan kredibel apabila terdapat persamaan antara apa yang disampaikan oleh peneliti dengan kejadian sesungguhnya yang diteliti di lapang. Untuk uji transferability, menunjukkan derajat ketepatan atau seberapa jauh dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi, di mana informan yang sudah dipilih. Kemudian untuk uji dependability ini, hasil penelitian tidak dapat dikatakan dependable apabila peneliti tidak dapat membuktikan bahwasanya penelitian telah sesuai dengan rangkaian proses penelitian secara nyata. Untuk uji confirmability adalah uji konfirmabilitas yang menggambarkan langkah-langkah yang diambil oleh peneliti untuk mengkonfirmasi hasil penelitian yang dilakukan. Next.
Kemudian kita masuk ke hasil dan juga pembahasan. Nah, di sini menurut rumusan masalah tadi ada dua. Nah, saya akan menjelaskan untuk rumusan masalah yang pertama, yaitu risiko usaha tani mangga klonal. Nah, untuk penjelasan gambar di atas, mangga klonal 21 merupakan salah satu komoditas unggulan dari Kabupaten Pasuruan. Karena varietas mangga klonal 21 merupakan varietas unggulan pada buah naga, pada buah mangga. Maaf. Dan di sini bisa dijelaskan bahwa faktor-faktor produksi terdiri dari faktor keadaan alam, faktor SDM, dan juga faktor hama. Bisa dilihat di bagian tersebut ya. Kemudian sumber risiko produksi berasal dari musim hujan yang tidak menentu, kemudian serangan hama, dan juga minim pengetahuan pada petani. Untuk risiko produksi yang dihadapi petani mangga menyebabkan kualitas mutu buah mangga klonal 21 menjadi menurun, sehingga juga akan berpengaruh terhadap penurunan pendapatan petani nantinya. Next. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh Sigit. Silakan Mas Sigit. Ya, baik. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu tentang manajemen risiko. Nah, apa itu manajemen risiko? Jadi manajemen risiko itu dilakukan dengan beberapa kegiatan, yang mana bisa seperti mengawasi, kemudian mengelola, dan mengambil suatu keputusan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu untuk meminimalisir dampak dari risiko yang ada. Nah, kemudian dari manajemen risiko itu sendiri, lanjutannya adalah pengendalian risiko. Nah, ini dilakukan dengan melakukan penyemprotan. Kemudian dengan konsentrasi penyemprotan pada setiap cuaca tertentu berbeda-beda. Apabila musim hujan tiba, maka petani akan melakukan penyemprotan obat dan pestisida berselang 1 hari, dengan mudahnya 2 kali sehari. Namun jika musim kemarau, petani akan melakukan penyemprotan 2 minggu sekali. Kemudian yang ketiga, yaitu petani juga bisa mengupayakan dengan menggunakan perangkap lalat, yang mana bahannya itu dari botol air mineral dengan berisikan larutan pastrogenol. Nah, dengan begitu hama penyakit bisa diminimalisir. Ya, bisa di next. Ya, kemudian kesimpulan dari kelompok kami, berdasarkan hasil dan pembahasan di atas yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa risiko usaha tani yang dihadapi oleh petani komoditas, khususnya mangga klonal 21, tergolong ke dalam risiko produksi, yang dimana risiko yang dihadapi itu berupa musim penghujan yang tidak menentu, kemudian serangan hama, dan minim pengetahuan petani yang tentunya berpengaruh terhadap penurunan pendapatan petani mangga klonal. Nah, kemudian manajemen risiko usaha tani mangga klonal 21 yang dilakukan petani berupa melakukan penyemprotan obat dan pestisida, serta membuat perangkat hama dan penyakit untuk meminimalisir risiko. Ya, bisa tolong di next. Ya, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.